Syukur kepadamu Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami di dunia yang tidak sempurna, yang telah jatuh dalam dosa dan banyak kejahatan di dalamnya, Tuhan menemukan kami. Kau mencari kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu dan Engkau jadi Bapa kami. Kau memelihara kami dan menjaga kami. Juga ketika kami, jiwa kami haus dan lapar akan firman-Mu, Kau berkata-kata kepada kami. Dan kami yakin malam hari ini Engkau juga akan berfirman kepada kami. Roh Kudus tolong. Kami mengaku di hadapan Tuhan betapa lambannya kami belajar akan kebenaran Tuhan. Seringkali bahkan enggan menerima pengajaran dan teguran-Mu. Tapi kami tahu firman-Mu lah sumber kehidupan. Oleh karena itu Roh Kudus tolong kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, ajar kami untuk menangkap apa maksud Tuhan kepada kami. Sehingga kami betul-betul menjadi anak Tuhan dan menyimpan firman-Mu agar kami tidak jatuh di dalam dosa, bahkan hidup untuk kemuliaan-Mu. Bapa dalam surga, kami bersatu hati juga meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Ia yang akan menyampaikan firman-Mu, bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang dia katakan firman yang betul-betul dari Tuhan dan mengubah diri kami. Bapa berfirmanlah, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Saya harap keadaan kita baik-baik saja. Walaupun seringkali dunia tidak baik-baik saja. Tapi tetap yakinlah Allah kita tetap dan selalu baik. Amin saudara. Saudara kita buka Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Ini satu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang sok suci, yang merasa diri benar, yang orang lain itu lebih banyak dosanya daripada dia. Yesus mengatakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus berkata perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon anggur. Saya ulang ya ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari pada buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara bayangkanlah satu malam saudara ada di stasiun kereta. Tiket saudara menunjukkan saudara akan naik kereta ke tempat kota saudara tengah malam. Ketika saudara sampai di stasiun, keadaan sudah sepi dan saudara melihat masih ada 30 menit lagi kereta datang. Saudara lapar, saudara mulai memesan makanan. Makanan datang, saudara menyantapnya sembari membuka handphone saudara. Scroll dari satu akun ke akun lain, saudara asik. Tiba-tiba telepon berdering. Saudara lihat seorang teman menelepon saudara. Saudara angkat sembari ngobrol, sembari makan. Asik sekali percakapan itu. Tanpa saudara sadari, kereta telah datang. Membunyikan belnya beberapa kali, mengundang para penumpang untuk naik. Saudara masih belum sadar. Lalu kereta itu berangkat. Saudara baru tahu 5 menit kemudian bahwa kereta yang saudara tunggu telah berangkat. Saudara kaget sekali. Apa yang akan kepikir di dalam benak saudara? Penyesalan? Saudara berkata, aduh kenapa aku tidak fokus? Kenapa aku bicara sama teman? Kenapa aku melihat HP-ku? Aduh, it's too late. Kereta telah berlalu. Saudara, bukankah kehidupan yang Tuhan beri bisa seperti itu?
Kita asik dengan diri kita sendiri. Kita asik dengan kegiatan kita dari hari ke hari. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita asik mewujudkan mimpi-mimpi indah hidup kita. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan kesempatan, tapi kita tidak peduli. Sampai lonceng bel kematian itu berbunyi, baru kita sadar waktu kita telah habis. Saudara, berbeda dengan kereta yang meninggalkan kita karena ketidakfokusan kita. Masih ada kereta di hari esok asal kita masih mampu membelinya. Tapi kehidupan yang Tuhan beri hanya berjalan sekali. Begitu lewat masuk ke dalam kekekalan dan pengadilan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa kembali lagi merewind hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan asik sendiri dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menyesal pada saat detik-detik terakhir waktu kehidupan kita selesai. Tidak ada gunanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menyesal saat ini. Dan inilah waktu yang tepat saudara mendengarkan perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini. Saudara, satu kali Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang merasa dirinya benar. Yang bercerita tentang orang-orang yang dipancung kepalanya oleh Pilatus dan tertimpa musibah di kolam Siloam, 18 orang mati di sana. Orang-orang itu merasa pasti orang-orang yang tertimpa musibah itu banyak dosanya. Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, kalau engkau tidak bertobat, kamu akan sama dengan mereka. Sama di mananya? Saudara-saudara, ketika orang tertimpa musibah, itu belum tentu karena Allah menghukum mereka karena dosa yang mereka perbuat banyak. Tapi kematian musibah, karena musibah itu memperingatkan orang yang masih hidup. Kita pun bisa mengakhiri nyawa seperti mereka. Di mana samanya? Ketika kita tidak menduga bahwa waktu kita hidup itu sudah habis. Kematian datang begitu cepatnya. Nah saudara, kemudian Yesus berkata sebuah perumpamaan. Yesus berkata ada seorang pemilik kebun anggur yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Sudah 3 tahun dia datang untuk memetik buah, tapi tidak mendapatkannya. Lalu dia panggil pengurus kebun anggur itu dan berkata, sudah 3 tahun aku datang untuk memetik buah pohon ara ini, tapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ara ini. Buat apa dia hidup dengan percuma? Andai pohon ara itu bisa mengerti bahasa manusia, dia pasti kaget setengah mati. Karena keputusan itu adalah keputusan sang pemilik kebun anggur bersama dengan pemilik pohon ara itu. Itu berarti kematian akan datang kepada dia. Waduh saudara, andai kata engkau dan saya pohon ara itu, apa yang kamu mau katakan? Kalau saya pasti berteriak, Tuhan, Tuhan, apa Tuhan? Tebanglah pohon ara ini. Buat apa ia hidup dengan percuma? Tuhan, aku tidak percuma. Coba engkau lihat dari pohon ara yang lain. Apalagi dibandingkan dengan pohon anggur. Aku adalah pohon yang paling gagah. Ranting-rantingku berkembang dengan banyak. Daun-daunku hijau. Oh Tuhan, aku membanggakan engkau. Tapi Tuhan itu berkata, buat apa engkau ada di sini dengan percuma? Saudara, pernahkah engkau membayangkan hidupmu sudah ditimbang-timbang oleh Allah? Dan Allah berkata, sorry nak, kau hidup dengan percuma. Segala fasilitas yang kuberikan tidak menghasilkan apa-apa. Kecuali kesombonganmu, kedaginganmu, hidupmu liar seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pulang. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang perumpamaan ini bersifat alegori. Pohon ara itu diumpamakan umat Israel, umat pilihan Tuhan, atau gereja dalam perjanjian baru, termasuk engkau dan saya. Kita pohon ara Tuhan.
Siapa pengurusnya itu? Yesus Kristus. Yang mengurus kita. Yang mencangkul tanah kita. Yang memberi pupuk kepada kita. Yang mengharapkan kita berbuah. Siapa pemilik itu? Allah Bapa, pencipta kita. Betapa kecewanya Allah Bapa melihat hidup banyak anak Tuhan. Walaupun ke gereja tiap minggu, walaupun terlibat dalam pelayanan, tapi sebetulnya motifnya apa? Sama dengan pohon ara yang rimbun daunnya, saudara. Membanggakan dirinya, tapi tidak berbuah. Wow, kalau keputusannya tebanglah dia, celakalah kita. Saudara, mari kita analisis. Kenapa ya pohon ara itu hendak ditebang oleh pemiliknya? Saudara, yang pertama, pohon ara itu mau ditebang oleh pemiliknya karena pohon ara itu tidak berbuah. Andai kata pohon ara itu berbuah, tidak akan ditebang. Dan kita harus mengerti, setiap orang yang menanam pohon yang berbuah, mengharapkan buahnya, bukan? Jadi ketika pohon ara ini tidak berbuah, itu berarti tidak tepat sasaran. Goal dia ditanam di sana tidak tercapai. Lalu buat apa ada di sana? Tebang. Yang kedua, kenapa pohon ara itu harus ditebang oleh pemiliknya? Bukan tindakan semena-mena. Yang kedua alasannya adalah karena pohon ara itu seharusnya berbuah. Tidak ada alasan pohon ara itu tidak berbuah. Kenapa saya katakan gitu? Perhatikan keanehan pohon ara ini. Ditanam di kebun anggur. Saudara, pohon anggur itu pohon yang rendah. Cenderung merambat. Kalau tidak dikasih penyangga, dia tidak bisa naik ke atas. Pohon ara begitu besarnya. Bisa 5 meter, bisa 9 meter, bisa 15 meter, saudara. Apalagi yang namanya ara hutan. Nah, saudara, dari penyerapan sinar matahari saja, pohon ara itu menyerap sinar matahari lebih banyak daripada pohon anggur. Dari serapan sari-sari makanan, kecepatan akarnya berkembang itu jauh lebih banyak menyerap sari makanan daripada pohon anggur. Kalau pohon anggur bisa berbuah minimum setahun sekali, pohon ara mengapa tidak bisa berbuah? Seharusnya dia berbuah karena fasilitas, privilege yang Tuhan berikan. Saudara, bayangkan kalau Allah merunding-runding dan memutuskan untuk mengakhiri hidup kita. Allah berkata, buat apa orang ini kita kasih privilege? Lahir dari keluarga Kristen, dari kecil sekolah minggu, hafal ayat Alkitab, pujian Kristen, dan terdidik di dalam doktrin. Tapi percuma, dia tidak berbuah. Wow, saya ingin loncat kepada hamba Tuhan. Katakan saya lah. Tuhan memandang saya dari kejauhan surga. Lalu Allah Tritunggal berunding dan berkata, lihat hamba kita itu. Buat apa dia diberikan privilege yang luar biasa? Puluhan tahun belajar Alkitab, berkhotbah di mana-mana, dikenal sebagai pengkhotbah Kristen. Tapi sebetulnya dia sedang mencari pujian pada dirinya sendiri. Seperti pohon ara yang cuma lebat daunnya, tidak berbuah. Buat apa? Aduh, saudara, itu satu pengadilan atau satu keputusan yang betul-betul mengagetkan kita. Barangkali pohon ara yang mengerti percakapan itu menangis dan rasa sekali kapak sudah ada di akar pohon. Tamatlah riwayatnya. Kenapa? Karena seharusnya dia berbuah, tapi dia tidak berbuah. Yang ketiga, kenapa pohon ara itu mau ditebang oleh pemiliknya? Karena pohon ara itu sudah lama ditunggu untuk berbuah. Perhatikan ayat ke-7 dikatakan, sudah 3 tahun aku datang. Kesan pembacaan Alkitab yang cepat, pohon ara itu umurnya berapa, saudara? 3 tahun.
Bukan. Sudah 3 tahun aku datang. Artinya si pemilik itu sudah mengharapkan pohon ara itu berbuah 3 tahun yang lampau. Berarti usianya lebih dari 3 tahun dong. Nggak ditanam langsung berbuah. Ajaib dong. Kecuali tanamnya pakai AI. Ya, atau pakai AI. Baru keluar kali. Enggak. Kemungkinan besar saudara para penafsir Alkitab berkata, umur pohon ara itu 3 tahun berbuah. Lalu pemiliknya datang, loh gak berbuah. Tahun kedua datang, tidak berbuah. Tahun ketiga tidak berbuah. Artinya sudah 6 tahun gak berbuah. Itu paling sedikit. Usianya 6 tahun. Betapa kecewanya saudara. Saudara tahu tidak pohon ara itu bisa berbuah setahun 3-4 kali. Dan 1 kali buahnya seperti itu saudara. Ratusan banyaknya. Apalagi ara utan saudara. Jadi betapa kecewanya. Sudah seharusnya berbuah tapi tidak berbuah. Kesimpulannya apa? Tebang. Buat apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Normal bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, habislah riwayat sang pohon ara. Barangkali dia menyesal, aku menyesal. Kenapa aku gak fokus pada buah? Tuhan, bisakah kau memberikan waktu? Tetapi pemiliknya tidak mau dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan itu seperti seorang kepala penjara datang ke penjara. Lalu berkata sama napi, siapkan dirimu, eksekusi matimu malam ini jam 000. Saudara, sesiap-siapnya napi menerima tembakan mati, pasti hatinya gentar bukan? Seperti itulah nasib pohon ara. Dan seperti itulah juga engkau dan saya akan berhadapan dengan sang pemberi hidup dan pengambil hidup ketika kita tidak siap. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi jangan takut. Karena cerita ini belum berakhir. Yesus meneruskan ceritanya. Sang pengurus kebun anggur itu berkata kepada tuannya, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tiba-tiba muncul satu pengharapan baru atas permohonan sang pengurus. Siapa pengurus itu? Saya katakan itu penggambaran diri Yesus. Si pemilik Allah Bapa. Pohon ara, engkau dan saya, gereja umat Israel, yang dikasihani Allah, dipelihara Allah sebagai umatnya, dipilih oleh Allah. Tapi kehidupannya bukan kehidupan anak Allah yang Allah harapkan. Bahkan makin munafik, makin hidup dalam dosa, makin merasa sombong dan lebih daripada orang lain. Allah kecewa. Tapi Yesus sang pemilik atau sang pengurus itu memohon kepada Bapa. Sabarlah sebentar. Berikan waktu 1 tahun lagi. Jadi Yesus itu pengantara. Secara teologis dan sejarah saudara, Yesus adalah pengantara antara Allah dan kita orang berdosa. Tapi dia bukan cuma mencangkul. Dia bukan cuma memberikan pupuk seperti pohon ara ini. Dia menanggung seluruh dosamu dan dosaku, dosa seluruh manusia. Dengan dia menjadi manusia dan menerima hukuman seluruh dosa kita di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya di sana. Dan dia mohon, Bapa, ampunilah mereka. Dia menjadi pengantar. Saudara, di sini muncul harapan baru bagi pohon ara. Dia diberi kesempatan yang luar biasa oleh sang pengurus. Sama seperti kita. Seharusnya waktu hidup kita sudah habis. Tapi sang pengantara Yesus Kristus memperpanjang kehidupanmu dan kehidupanku. Berarti ada kesempatan baru bukan? Sekarang mari kita pikirkan. Bagaimana kita melihat
nilai daripada kesempatan hidup yang Allah berikan itu. Yang pertama saudara, kesempatan itu adalah kesempatan yang terakhir. Jangan pernah berpikir nanti ada kesempatan kedua, ketiga, ke-23. Itu pemikiran yang bahaya sekali. Kita harus berpikir kalau kita masih hidup, inilah kesempatan terakhir. Allah memberikan saya hidup. Pada ayat ke-8, pengurus itu berkata, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Jika tidak, tebanglah dia setahun saja. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itu berarti pohon ara harus berusaha di tahun terakhir ini. Di kesempatan terakhir ini untuk berupaya saudara mengeluarkan buah demi kesukaan sang pemilik. Demi nama baik pemilik. Bukan hidup untuk merimbunkan tubuhnya sendiri. Saudara perhatikan pengurus ini tidak berkata, Tuhan kasih dia 2 tahun lagi dah. Kasih dia 3 tahun lagi. Atau Tuhan gak usah pakai hitung-hitungan waktu. Lambat laun dia pasti berbuah kok. Berikan dia 1 tahun lagi. Itu berarti ini kesempatan yang terakhir. Saudara, apakah Tuhan tidak panjang sabar? Sehingga ngancam lalu memberikan kesempatan cuma sekali. Saudara-saudara perhatikan. Mazmur 103 ayat 8 mengatakan Allah itu penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Betul? Panjang sabar artinya lambat untuk marah. Tetapi bukan berarti Allah gak bisa marah. Panjang sabar bukan berarti Allah tidak bisa habis sabar. Bisa. Kalau kita berkata tali ini panjang, itu bukan berarti talinya gak ada ujungnya. Ada ujungnya. Batas kesabaran Allah juga ada ujungnya. Barangkali saudara, di dalam kesabaran Allah, Allah sudah berulang kali memberikan engkau kesempatan untuk hidup. Kesempatan lagi. Tapi kali ini yang terakhir. Saudara, dalam pengalaman saya bergaul dengan banyak anak-anak Tuhan. Ada beberapa macam anak Tuhan. Salah satunya adalah ketika sakit, apalagi sakitnya sakit yang mematikan, terminal illness. Itu suka menangis di hadapan Tuhan, merintih, meratap, dan bernasar. Kalau engkau sembuhkan Tuhan, aku akan berubah. Aku bertobat, aku berbuah, aku akan hidup untukmu. Pikiran, tenaga, seluruh kepunyaanku akan kuberikan untuk kemuliaan-Mu. Wow, keren. Itu nazar. Tuhan gak minta, dia yang janji sendiri. Saudara, ada beberapa anak Tuhan yang kemudian berobat ke Singapura. Lalu mengalami kesembuhan. Walaupun kanker sudah stadium yang sekian tinggi sekali. Setelah sembuh, tiba waktunya dia harus memenuhi nazarnya, bukan? Hidup untuk memuliakan Tuhan. Berbuah untuk kesenangan Tuhan. Tapi ada banyak orang yang kalau sudah sembuh, kalau bertemu dengan temannya, wah syukur ya kamu sudah sembuh. Wah puji Tuhan. Puji Tuhan baru-baru. Lalu isi beritanya adalah, untung ketemu dokter yang ciamik di Singapura. Lain kali kalau kena kanker, maaf ya. Tapi kalau kena kanker siapa juga ya, itu dokter. Keren banget. Kok dokter yang keren? Iya, melalui dokter itu engkau atau dia disembuhkan. Tapi bukankah itu karena kehendak Tuhan yang mendengar doamu? Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah bahwa kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup di akhir hidup kita itu kesempatan yang terakhir. Pakai itu sungguh-sungguh. Saudara, satu pagi saya ke gereja, itu hari Senin. Saya bertemu dengan teman saya, pendeta juga. Dia berkata, Pak Benny, bisa gak kamu pimpin kebaktian penutupan peti
jam 9 pagi ini. Siapa yang meninggal? Lalu disebutkan seorang anak remaja yang saya juga tidak kenal. Saudara, saya cepat bergegas. Saya pergi ke sana bersama istri saya. Lalu saya masuk ruang duka. Terpukau, terkejut. Apa yang saya lihat? Foto seorang anak remaja di depan peti matinya. Masih pakaian putih abu-abu. Kelas 1 atau 2 SMA. Usianya 16 tahun. Wow. Umur saya sudah 3 kali lipat dari anak remaja itu. Dulu, sekarang mungkin udah 6 kali lipat. Lalu saya berkata, too young to die. Saudara, saya menghampiri peti itu dan saya melihat wajahnya. Anak muda yang ganteng sekali. Tapi beberapa bagiannya sudah terhantam. Karena mati dengan kecelakaan. Pelipisnya hancur. Saudara, kemudian saya duduk di sisi bapaknya dan berkata, kenapa begini Pak Beni? Tadi pagi ketika mulai sekolah, dia bangunnya telat. Dari semalam saya sudah ingatkan. Untuk tidur lebih awal karena besok mulai sekolah. Januari itu saudara. Lalu kemudian dia bangun telat, saya bangunkan. Gak mandi lagi, dia langsung kebut naik motornya. Lalu tiba-tiba terplesetlah dia, tersenggol truk. Dan masuk ke kolong truk itu dan terlindas. Mati seketika. Wow. 16 tahun umurnya. Tapi yang lebih miris, papanya berkata begini, Pak Beni, saya kehilangan sekali. Sebetulnya anak saya ini anak yang baik pada waktu dia kecil. Ketika SD Pak, dia senang ke sekolah minggu. Tiap pulang dari sekolah minggu dia bercerita tentang Yesus yang diceritakan oleh guru sekolah minggunya. Cerita kepada mamanya, cerita kepada saya. Ini anak yang baik Pak. Tapi sejak dia masuk SMP sampai di SMA, dia bergaul dengan pergaulan yang rusak. Main judi, minum minuman, merokok. Dengan hidup bebas. Berkali-kali kami memperingati, berkali-kali saya keras sama dia sekalipun. Dia tidak peduli Pak. Sampai beberapa minggu yang lalu mamanya berkata, nak pergi ke gereja. Mama cerewet gereja-gereja mulu. Salam buat Tuhan Yesus. Salam buat Tuhan Yesus. Terlalu berani. Tuhan Yesus adalah Allah yang agung. Allah yang berdaulat. Allah yang kudus. Allah pencipta manusia. Dan dia yang mengakhiri hidup manusia. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Dia memanggil pulang pohon ara yang muda itu. Saudara, jangan remehkan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan pikir ada kesempatan kedua dan ketiga. Kita harus punya konsep, inilah adalah kesempatan terakhir. Hargai itu. Yang kedua, mengapa kita harus menghargai kesempatan itu? Bukan cuma kesempatan terakhir, tapi singkat waktunya. Saudara, perhatikan pohon ara itu hanya diberi waktu 1 tahun. Memang 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 tahun itu 365 hari. Tapi walaupun ratusan hari, tetap saja singkat waktunya. Bukankah setiap tahun baru kita berkata, cepet ya, tahu-tahu udah 2025. Saudara, sebetulnya hari tidak cepat. Tapi ketika kita diberi kesempatan kita tidak pakai itu, kita miss banyak opportunity dalam hidup kita yang Allah berikan. Sampai bel kematian itu berbunyi buat kita, baru kita kaget. Ternyata waktunya singkat sekali. Saudara-saudara, kehidupan manusia saja sudah singkat. Mazmur 90 saudara, yang ditulis oleh Musa berkata manusia itu hidup 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Tapi kita tahu ada banyak anak muda,
atau anak-anak yang jauh lebih muda dari kita yang meninggal dunia duluan. Betul tidak? Jadi gak harus kita 70 tahun, gak harus 80 tahun. Kadang-kadang umur 9 tahun, 12 tahun, 16 tahun pergi lebih dahulu. Itulah misteri yang Allah tutup buatmu dan buatku. Supaya kita takut akan Tuhan. Kalau kita bisa hidup 70 tahun, 80 tahun kalau kita kuat, tetap saja singkat kok. Bukankah seperti kontrak rumah? Kita mau kontrak 20 tahun, mau kontrak 2 tahun, mau kontrak 2 bulan, tetap saja singkat. Karena itu bukan rumah kita. Dan kita harus kembalikan kepada yang empunya. Begitu juga dengan kehidupan kita, bukan? Alkitab mengatakan hidup manusia itu seperti giliran jaga. Penjaga pagi diganti dengan penjaga sore. Kemudian penjaga sore diganti dengan penjaga pagi. Dari generasi ke generasi saling bertukar. Dan di manakah generasi yang dahulu pass away. Alkitab mengatakan hidup itu seperti bunga rumput, saudara. Yang pagi bertumbuh dan cemerlang. Sore lisut dan layu. Besok tempatnya tidak mengenal dia lagi. Kalau Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kita harus selalu menyadari bahwa kesempatan itu singkat waktunya. Singkat waktunya. Dan celakanya kita tidak tahu berapa sisa kesempatan yang masih Allah berikan. 20 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 2 jam lagi. Nobody knows. Seorang pemuda yang pernah menjadi mahasiswa saya berkata, "Pak, saya mau cuti kuliah. Saya mau menikah dulu, Pak. Kami pacaran sudah lama sekali." Akhirnya diizinkan. 3 bulan dia rancang pesta pernikahannya. Tempatnya sudah dibook. Kemudian segala sesuatunya, bajunya sudah dipesan, diukur, siap. Lalu sebulan sebelumnya undangan dibagikan. Dan mereka ngantar berdua ke teman-teman, ke family dengan motor. Saya tahu sibuknya mahasiswa saya. Sudah mendekati, saudara, sebulan sebelum pernikahan. Sebuah WA sampai ke handphone saya. "Pak Beni, kami kecelakaan. Dan tunangan saya meninggal dunia." 23 tahun gadis itu umurnya. Saya angkat telepon, saya ajak ngobrol. Salah satu pertanyaan saya, "Gimana perasaanmu?" Dia diam. Dia berkata, "Pak Beni tahu perasaan saya. 6. Pak Al, saya gak tahu lagi bagaimana harus menangis. Saya gak bisa lagi tersenyum. Saya seperti orang yang tidak punya perasaan. Menghadapi realita bahwa tunangan saya meninggal dunia karena kecelakaan di motor yang saya bawa waktu mengantar undangan pernikahan." Sekali lagi, saudara, saya tidak mengatakan orang yang kecelakaan dan musibah itu dihukum Allah karena dosanya besar. Buang konsep seperti itu. Dan jangan nuduh orang seperti itu. Tapi segala kejadian dan musibah yang memakan korban nyawa memperingatkan kita yang masih hidup bahwa kita pun bisa melayang lenyap seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah harus kita selalu sadar bahwa kesempatan yang Tuhan beri itu singkat waktunya dan celakanya kita tidak tahu berapa singkatnya. Karena itu bertobatlah. Datang pada Tuhan dan mengaku seluruh dosa saudara. Jangan hidup lagi di dalam kekotoran yang menjijikkan hati Allah. Jangan hidup lagi di dalam dosa dan menikmatinya. Kita masing-masing punya kekurangan, punya hobi melakukan sesuatu yang cemar. Tapi kita tahu itu tidak baik dan tidak benar. Itu menyakiti hati Allah. Bahwa kita diciptakan bukan menjadi budak dosa. Kita diciptakan bukan menjadi sampah. Kita diciptakan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Cuma telah cemar oleh dosa. Tapi Allah memberi kita kesempatan untuk datang pada anaknya, Yesus Kristus. Datang saudara dan berkata, "Tuhan, ampuni aku.
Kesempatan itu harus kita hargai. Dengan alasan yang ketiga dan terakhir. Kesempatan itu satu kali kelak akan habis waktunya. Pohon itu diberi 1 tahun. Dan waktu itu terus berjalan. Dipakai atau tidak dipakai. Dihargai atau tidak dihargai. Titik judetnya saudara, deadline-nya pasti terjadi. Hari itu pemilik akan datang kembali untuk melihat sudah berbuah atau belum. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pikir waktu di dalam hidup kita itu berjalan circle, kayak lingkaran muter terus. Terkadang jam itu berbentuk bundar, bukan? Detik 12 berjalan ke arah 1, lalu nanti 3, 6, 9, 12 lagi, gak stop-stop, terus muter. Kita sering ditipu dengan imajinasi seperti ini, visualisasi seperti ini. Waktu yang Tuhan beri tidak berjalan circle, tetapi berjalan linear. Sejak kita lahir, detik kehidupan itu, jam kehidupan itu sudah terus berdentang menuju satu titik berhenti, kematian kita. Setiap kita bertambah 1 tahun, berkurang hidup kita 1 tahun. Setiap kita bertambah 1 minggu, berkurang 1 minggu. Sampai detik ketika lonceng kematian itu berbunyi, kita harus pulang. Sebetulnya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kematian. Karena semua orang kebagian 1 kok. Dan hal yang normal dan wajar. Orang yang lahir akan berhubungan dengan kematian di ujungnya. Tapi yang menakutkan adalah ketika kita menjalani hidup yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, tidak berbuah. Itu berarti mendukakan Tuhan yang menciptakan kita. Padahal kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaan beliau, nama baik beliau, kesenangan beliau, perkenanan beliau. Hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang bagaimana kita mengabdi kepada Dia. Mempergunakan kesempatan itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun pada akhirnya semua manusia akan pulang dan berhadapan dengan tata pengadilan Tuhan. Tapi ada 2 macam orang, berbuah dan tidak berbuah. Saudara, seorang anak muda yang saya selalu ingat namanya Michael Robert Marampe. Dia seorang pemuda yang menjadi dokter. Pandai bermain musik, keyboard, mengubah lagu rohani. Dia punya seorang kekasih. Sudah 8 tahun pacaran. Dan kemudian saudara merencanakan untuk menikah. Tapi pernikahan ini diundur oleh Michael. Dia menelepon tunangannya dan berkata, "Say, boleh gak perkawinan kita diundur?" "Kenapa diundur lagi?" "Karena aku tidak bisa meninggalkan pasien-pasienku. Mereka kena mental. Mereka sedih, mereka takut, mereka gelisah. Mereka membutuhkan aku di tengah-tengah mereka." Kekasihnya yang mengerti hati Michael berkata, "Dah apa-apa sayang, tetaplah kau rawat mereka." Saudara-saudara, beberapa hari kemudian Dr. Michael terkena imbas menemani pasien-pasien yang kena COVID. Dia pun kena COVID. Tapi tetap semangat. Dia men-selfie dirinya, memberi semangat kepada rekan-rekan dokternya. Kita lihat. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Michael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan
Tuhan Yesus memberkati. Indonesia menangis, kaum medis menangis, rekan-rekannya menangis, pasiennya menangis, keluarganya menangis, terlebih tunangannya. Seorang anak muda yang punya hati seperti Kristus telah pulang ke rumah Bapa. Tapi dia pulang bukan sebagai pohon ara yang tidak berbuah. Dia pulang karena Allah menyayanginya. Walaupun tidak berarti Dr. Michael tidak pernah bergumul dengan dosa dan tidak pernah jatuh di dalam dosa. Tapi dia pernah datang kepada Kristus dan memohon pengampunannya. Keselamatan diterima dari Yesus Kristus yang telah mengganti seluruh hukuman dosanya di kayu salib. Dia diciptakan baru oleh Tuhan. Dia belajar banyak dari juru selamat yang bernama Yesus. Karena itu dia punya hati seperti Yesus. Tinggal bersama dengan pasien yang membutuhkannya. Walaupun perkawinannya tidak pernah terjadi. Lagu yang dia ciptakan bersama tunangannya untuk di hari perkawinannya tidak pernah dinyanyikan. Tapi dia telah menjadi mempelai Yesus. Dan membuat bangga seluruh keluarganya. Saudara, inilah kehidupan yang berbuah. Kita pasti pulang. Bel kematian pasti kita dengar. Tapi apakah kita pulang sebagai orang yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan atau yang mendukakan Tuhan? Saudara, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa berbuah kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Berhenti dari dosa dan katakan, Tuhan ampuni aku. Sucikan aku dengan darah-Mu. Perbarui aku menjadi ciptaan baru. Terimalah Yesus lebih dahulu jadi juru selamat saudara. Dia akan menemani saudara. Dialah yang akan mencangkul. Dia memberi pupuk. Dia memberi pengajaran. Dia memberikan peringatan pada saudara. Sehingga akhirnya hati saudara dirubah. Dan buah-buah kemuliaan Tuhan itu keluar dari hidup saudara. Pada waktu kita menutup mata, kita bisa berkata, di dalam Yesuslah yang telah merubah aku, hidupku berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Maukah saudara sore hari ini, malam hari ini, membuka hati saudara dan berkata, Tuhan ampuni aku, perbarui aku, ubah aku, agar aku berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Mari kita berdoa.